Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya. Di tangan saya sekarang ada LG V30, bukan yang plus. Kalau yang resmi di Indonesia itu yang versi V30 plus. Sama V30 ini beda di ukuran memori internalnya. Kalau yang V30 ini 64 GB, kalau yang versi V30 plus itu 128 GB. Secara spek sih semuanya sama, softwarenya, chipsetnya, kameranya, layarnya, ukuran baterainya sama, cuman beda di ukuran memori internalnya aja. Yang unik dari si LG V30 ini tuh tombol powernya di belakang jadi satu sama tombol fingerprint. Jadi kalau kita buka kunci pakai fingerprint, kalau kekencengan nekannya jadi ntar jadi keluar mode restart, maksudnya mode buat tombol buat restart atau buat matiin si power si LG V30 ini. Cuman ya unik aja sih, jadi nggak kayak HP-HP biasa yang lainnya. Ini ada di versi sebelum juga kalau nggak salah, versi si G6 juga kayak begini kalau nggak salah ya, jadi satu sama fingerprint tombol on off nya. Terakhir software yang saya update itu udah di Android Pie. Jadi si LG ini emang pelit buat buat update software, terkenal dia emang si LG ini pelit banget buat update software. Jadi harus saya update manual sendiri via LG Bridge kemarin, bisa lewat laptop atau desktop. Dan kayaknya udah mentok sih di Android Pie ini, nggak bakal naik lagi ke versi Android 10. Tapi ya udah cukup lah buat HP sekarang, udah di Android Pie, nggak fitur-fiturnya udah maksudnya nggak ketinggalan zaman juga sama handphone keluaran sekarang gitu, masih bisa bersaing. Kalau buat harian ya masih enak aja gitu dipakai buat daily driver. Ya kan sih versi V30 ini single SIM, jadi ya saya agak kurang kurang bisa memaksimalkan gitu, karena saya butuh HP yang dual SIM gitu. Ini versinya nih, versi LG V30 Europe, karena RAM-nya 4 GB, ROM-nya 64 GB. Si LG V30 ini banyak versinya, ada versi Amerika buat regional di Amerika, di Asia, di Eropa. Ini chipsetnya udah Snapdragon 835 flagship pada zamannya. Kalau yang V30 Indonesia itu kalau nggak salah udah dual SIM ya, beda sama versi Eropa dan Amerika. Jadi yang resminya itu yang di Indonesia V30 Plus yang 128 GB itu internal memorinya. Terus baterainya 3300 mAh, lumayan irit sih kalau cuman buat buka-buka sosial media, buat main game sekali. SOT-nya mungkin bisa 5-7 jam ya satu hari, jadi nggak boros-boros banget. Udah gitu juga udah fast charging juga kok, jadi ngisi baterai juga lumayan cepat, sekitar 1 jam sampai 1,5 jam. Nah, oh iya, si LG V30 ini juga punya sertifikasi IP68 yang tahan debu, tahan air, jadi bisa dipakai buat nyelam kalau masih sehat. Kalau kebetulan punya saya ini sih udah pernah dibongkar, backdoornya udah diganti, waktu itu pecah, jadi udah nggak tahan air lagi ya, jadi udah nggak bisa dipakai nyelam. Ini ada pressure sensornya kayak di Sony, jadi kalau mau ngetes masih tahan air atau enggak tuh, pressure sensornya kalau ditekan HP itu pasti naik. Ini udah nggak naik sama sekali, jadi emang udah nggak bisa buat basah-basahan lah. Buat kameranya ada dua ya, kamera utama sama kamera wide angle. Yang utamanya itu 16 megapiksel, wide angle-nya itu 12 megapiksel. Aperture-nya sih lumayan nih yang kamera utamanya, f1.6. Kalau yang wide-nya itu berapa ya, kalau nggak salah 1.9 f-nya.
Jadi buat low light ya lumayan sih, cuman ya kalau apa namanya, kalau buat white-nya, kalau buat low light agak-agak kurang, masih banyak noise gitu. Cuman kalau emang masih kurang puas bisa diinstal Gcam. Kebetulan saya install Gcam ini karena habis di reset aja, jadi Gcam-nya sudah kehapus, cuman ini masih saya simpan foto-fotonya. Ini fitur-fitur kameranya LG ini emang bagus, ada manual kamera, ada manual video, ada sign lock. Sign lock itu kayak semacam buat rekam video cuman versi raw-nya gitu, jadi bisa diatur gitu. Maksudnya warnanya bisa warna-warna yang masih netral gitu, masih bisa diatur pas di editing nanti gitu. Oh iya, kemarin saya yang review Galaxy Note F itu pakai si LG ini buat ngerekam review yang kemarin itu. Jadi saya pakai Shenlock, pakai manual video itu lumayan. Jadi kayak pakai kamera mirrorless atau pakai kamera DSLR buat ngerekam, ada buat ngatur manual bukan lensanya, ISO-nya, terus white balance-nya, jadi fokus. Jadi emang beda dari HP-HP yang kurang sekarang. HP yang 3-4 kamera itu kalah fiturnya sama si LG ini buat urusan ngerekam video, bisa sampai 4K juga ya. Jadi lumayan banyak sih fitur-fitur kamera si LG V30 ini, dari buat fotonya dan buat videonya. Nah, ini hasil foto-fotonya. Terus saya juga kasih yang hasil Gcam. Kalau menurut saya emang bagus banget sih kamera si V30 ini. Kalau diinstal Gcam hasilnya luar biasa ya, buat low light, buat night sight. Satu lagi fitur yang unggulan dari LG, seri LG V dan G itu, kalau nggak salah itu ada ya di seri G juga. Ini Quad DAC, HiFi Quad DAC, yaitu buat kualitas suara audio ketika kita pakai headset. Ya pasti headset yang bagus sih, bukan headset yang beli di pasar malam yang harganya 5.000 10.000-an. Kalau kita pakai headset yang bagus tuh suaranya luar biasa, jadi kayak apa ya, kualitasnya pokoknya mantep lah. Nah, kalau buat main game nih, saya coba main game yang agak berat tuh, COD, Call of Duty nih. Grafiknya secara default itu udah ke setting di high, terus buat frame rate nya juga high. Ini bisa disetting sampai max ya, maksimum. Emang sih kalau dipaksain di mentok kanan semua mungkin lebih cepat panas, terus sama jadi gampang nge-lag. Jadi di secara default di setting di high gitu. Buat main agak lama juga masih enak kok, nggak terlalu panas si LG V30 ini, masih smooth gitu, nggak gampang nge-lag. Terus baterai juga lumayan, nggak terlalu boros. Paling saya sih kalau main nggak lama, paling lama paling 15 menit 20 menit atau udah pegel. Jadi ya kalau main game-game berat kayak gini paling sebentaran doang ya. Mungkin karena pengaruh Snapdragon 835 itu, jadi main game berat tuh masih bisa dihajar lah gitu. Ini bloatware dari si tim tadi yang saya bilang, emang bisa dihapus sih, bisa di uninstall. Jadi ya kesimpulannya buat tahun 2020 LG V30 ini masih worth it banget ya buat daily driver. Jadi nggak ketinggalan zaman lah kalau sama HP sekarang kalau dibandingin. Jadi ya masih bisa lah buat harian gitu, buat game, buat fotografi, buat sosmed lah, buat yang lain-lain. Kebetulan juga saya emang sukanya HP yang nggak ada poninya gitu, jadi lebih suka kayak model si LG ini, kayak kemarin Note FE gitu, yang old school yang lebih cantik dilihatnya gitu bodinya dibanding HP yang pakai poni. Ya selera sih memang ya. Segitu aja review dari saya, mudah-mudahan berguna buat teman-teman.
Mohon maaf kalau ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.